Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Siti Sarah. Seperti biasa kita akan belajar tentang tema kali ini tentang narasi. Yuk kita mulai. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya hari ini. Oke, untuk minggu ini kita akan belajar tentang tema narasi. Ada yang tahu apa itu narasi? Oke, Iwan, apa? Oh, narasi itu benar sekali. Itu hayalan, imajinasi. Oke, benar sekali. Oke, jadi teks narasi itu bisa dibilang sebuah karangan cerita yang menyajikan rangkaian suatu peristiwa, baik itu nyata maupun imajinasi. Tujuannya apa? Untuk menghibur para pembaca, baik fiksi maupun non-fiksi. Biasanya narasi ini bisa berupa fakta, fiksi, hayalan, bisa juga rekaan. Yang bersifat fakta itu disebut apa? Biografi. Sedangkan fiksi itu terdapat di novel, terus di cerpen, dan sebagainya. Biasanya teks narasi ini kita sering jumpai ya di cerita-cerita anak-anak seperti Upin Ipin, Doraemon. Terus adapun unsur-unsur narasi itu apa saja? Yang pertama judul, kedua tema, latar, tokoh dan watak, konflik, dan akhir cerita mana. Apa itu judul? Ada cerita, pasti ada judul. Oke, yang kedua tema. Apa itu tema? Ide atau dasar sebuah cerita, bisa juga sejenis komentar terhadap subjek pokok permasalahan. Terus apa itu tokoh dan wataknya? Tokoh itu biasanya yang terdapat dalam cerita itu pasti ada pemerannya atau tokohnya. Terus wataknya seperti apa? Terus yang konflik. Konflik itu peristiwa atau kata lain tuh pertengkaran lah. Gitu ya, itu namanya konflik. Yang kelima, akhir cerita atau amanat. Apa itu akhir cerita? Setelah ada konflik, ada akhirnya seperti apa, baik atau burukkah ceritanya, terus amanahnya seperti apa. Sampai di sini paham? Ada yang bertanya? Oke, lanjut. Jenis cerita fantasi ini apa saja? Itu ada dua. Yang pertama cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Apa itu total? Semua yang terdapat pada cerita tidak semuanya terjadi di dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Apa itu? Mengungkapkan nama-nama dalam kehidupan nyata menggunakan nama tempat. Adalah tuh dunia nyata. Seperti yang tadi bilang, Upin Ipin itu kisah nyata, tetap di tempatnya itu kisah nyata. Maksudnya tempatnya itu ya nyata adanya. Oke, ini ada yang bertanya? Oke, kita masuk ke tujuan kalian sebelum ini. Tujuan kalian itu apa? Nah, tujuan pembelajaran kita ini yang pertama itu kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur narasi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri tokoh, latar, alur, pada dan tema. Yang ketiga, kalian mampu menentukan jenis cerita fantasi atau narasi. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Oke. Tugasnya seperti biasa berkelompok baca cerita narasi di halaman 43. Besok kita bahas dan kita akan pembahasan minggu depan tentang strukturnya. Untuk sebelum kita akhiri, marilah kita terlebih dahulu berdoa membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.